Kalau nilai rapor murid Anda hampir semuanya tinggi, tapi kemampuan aslinya biasa saja, ini bukan prestasi. Ini masalah serius. Fenomena mengatrol nilai rapor ini terjadi hampir di semua sekolah. Bukan karena guru tidak tahu, tapi karena sistem memaksa. Di video ini saya akan bahas kenapa ini terjadi, dampaknya, dan apa yang bisa guru lakukan tanpa harus berkonflik dengan sistem. Banyak guru pasti pernah mengalami ini. Muridnya belum benar-benar menguasai kompetensi yang diajarkan. Tugas-tugasnya sering kosong dan pemahamannya dangkal. Tapi saat rapor dibagikan nilainya emen-emen saja, 80, 85, bahkan ada yang ke 90, alasannya pun biasanya klasik. Ada yang karena kasihan sama muridnya, takut dapat komplain dari orang tua, ada tekanan kelulusan dari sekolah, atau yang paling sering, ya, yang penting administrasi beres. Akhirnya, nilai rapor jadi bukan cerminan kemampuan yang sesungguhnya, tapi malah jadi alat untuk meredam masalah sementara. Seolah-olah semuanya baik-baik saja. Padahal, masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Yang dirugikan bukan hanya sistem pendidikan kita. Yang paling rugi justru murid itu sendiri. Apa dampak nyatanya? Pertama, murid jadi kehilangan cermin diri. Mereka merasa sudah mampu, sudah pintar, padahal kenyataannya belum. Ini bahaya, karena mereka tidak tahu apa yang perlu diperbaiki. Kedua, guru di kelas berikutnya jadi salah membaca level kemampuan murid. Guru baru mengira murid sudah paham materi sebelumnya, padahal belum sama sekali. Akibatnya, proses belajar jadi makin sulit. Ketiga, sekolah memang terlihat baik di atas kertas. Akreditasinya bagus, angka kelulusannya tinggi, tapi di dalam praktiknya, sistem ini rapuh. Ingat, nilai tinggi tanpa kompetensi yang nyata itu seperti ijazah kosong. Hanya selembar kertas tanpa makna. Saya sangat paham, para guru sering berada di posisi yang sangat sulit. Kalau memberikan nilai yang jujur apa adanya, risikonya bisa konflik dengan orang tua atau bahkan dengan manajemen sekolah. Tapi kalau menaikkan nilai, memang aman secara administratif. Tapi hati nurani rasanya tidak tenang. Masalah ini sebenarnya bukan salah guru semata. Ini adalah masalah budaya sekolah yang sudah terlanjur menjadikan nilai sebagai tujuan akhir, bukan sebagai alat refleksi untuk perbaikan. Nilai jadi sekadar angka untuk menyenangkan semua pihak, bukan potret jujur dari proses belajar. Lalu, apa solusinya? Solusinya tentu bukan dengan berkata, guru harus berani jujur sendirian. Itu naif dan tidak realistis. Melawan sistem seorang diri itu berat. Tapi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai guru. Pertama, perkuat catatan deskriptif di rapor. Angka boleh tinggi, tapi di kolom deskripsi. Jelaskan secara jujur dan detail apa saja yang masih perlu ditingkatkan oleh murid. Kedua, gunakan bukti proses, bukan hanya hasil akhir ujian. Portofolio, hasil diskusi, catatan observasi harian, itu semua bisa jadi data pendukung yang kuat. Ketiga, dan ini yang paling penting, bangun kesepahaman di dalam tim guru di sekolah Anda. Diskusikan masalah ini bersama-sama. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dan bersama-sama jauh lebih aman dan efektif daripada aksi heroik tapi sendirian. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua, apakah nilai rapor di sekolah Anda benar-benar mencerminkan kemampuan murid atau hanya demi ketenangan semua pihak? Tulis di kolom komentar, di sekolah Anda nilai rapor lebih jujur atau lebih aman? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.